Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melin Anggita, NPM 026, akan menjelaskan secara singkat tentang materi yang berjudul Teori Belajar yang mendukung pengintegrasian media pembelajaran berbasis ICT ke dalam media pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran berbasis ICT dengan dosen pengampu Bapak DR Arman MPD. Yuk langsung aja ke videonya. A. Pendekatan objektivitas. Pendekatan objektivitas adalah paham atau aliran yang segala sesuatunya harus diterima secara objektif. Pada pendekatan ini terdapat teori-teori. Teori-teori tersebut antara lain: 1. Teori behavioristik. Teori behavioristik adalah teori yang menggunakan rumus rangsangan dan pendapatan sehingga lebih mementingkan respon yang dihasilkan. Implementasi pada teori ini yaitu guru diibaratkan sebagai seorang peneliti dan peserta didik adalah subjeknya. Artinya, guru dapat memahami peserta didik baik secara karakter, sifat maupun sikap, sehingga guru dapat mengajarkan materi secara baik dan benar, dan peserta didik dapat menangkap materi yang diajarkan oleh guru secara optimal. Kemudian ada implikasi multimedia dalam teori ini, yaitu program komputer yang dirancang sebaik mungkin sehingga menyediakan konsistensi dan rangsangan secara individual. Kemudian teori yang kedua adalah teori pemrosesan informasi atau yang sering disebut dengan teori kognitif. Pada teori ini yaitu menjelaskan tentang pemrosesan, penyimpangan, dan pengembalian kembali pengetahuan dari otak. Pada teori ini terdapat konsepsi belajar, yaitu pengodean informasi ke dalam memori manusia. Kemudian ada implikasi belajarnya, yaitu lebih mementingkan dan memberikan rangsangan kepada peserta didik sehingga peserta didik dapat dengan mudah menangkap pembelajaran yang telah diberikan oleh guru. Selanjutnya, yang ketiga ada teori kognitif behavioristik. Teori kognitif behavioristik ini terbentuk oleh peristiwa pembelajaran yang sesuai dengan jenis pembelajarannya. Berdasarkan teori kognitif ini, pengertian belajar adalah proses perubahan persepsi dan pemahaman. Jadi tidak hanya perubahan tingkah laku dan sifat, tapi juga perubahan persepsi manusia atau individu dan pemahaman suatu individu. Kemudian yang keempat yaitu ada teori pendekatan sistem. B. Pendekatan konstruktivisme. Pendekatan konstruktivisme adalah proses kegiatan pengajaran dengan mengemukakan teknik pemerolehan yang berawal dari terlaksananya intelektual sampai dengan terselesainya yang diselesaikan oleh peserta didik itu sendiri. Pada pendekatan ini terdapat beberapa teori. Teori-teori tersebut antara lain: 1. Teori sosial aktivisme. Teori sosial aktivisme adalah sebuah tingkatan yang dilakukan dan bertujuan untuk membawa perubahan di dalam masyarakat. Implikasi teori ini yaitu diperlukannya interaksi sosial antara peserta didik dengan isu atau permasalahan yang memerlukan laboratorium dengan koneksi. Kemudian yang kedua ada teori sosial kognitivisme. Teori sosial kognitivisme ini menekankan pada gagasan perkembangan sosial manusia di dalam lingkungan sosial. Implementasi dari teori ini yaitu guru dapat menjelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik sehingga peserta didik dapat dengan mudah menangkap apa yang dimaksud dari penjelasan gurunya. Kemudian yang ketiga ada teori scaffolding. Teori scaffolding ini lebih menekankan pada bantuan atau aturan tahap demi tahap dalam proses pembelajaran dan memecahkan masalah. Pada teori ini terdapat implikasinya yaitu sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan minat peserta didiknya. Selanjutnya yang keempat ada teori perkembangan anak. Pada teori perkembangan anak ini lebih fokus pada perkembangan dan pertumbuhan anak yang berpusat pada pertumbuhan sosial, emosional, dan kognitif peserta didik maupun individu. Kemudian yang kelima ada teori discovery learning. Pada teori ini yaitu ada implikasinya. Implikasinya itu lebih mengekspor peserta didik atau membiarkan peserta didik untuk mengekspor dunianya sehingga peserta didik dapat menemukan hal-hal atau penemuan-penemuan baru. Selanjutnya yang keenam
ada teori kecerdasan jamak. Teori kecerdasan jamak ini biasanya setiap peserta didik ini memiliki tidak lebih dan tidak kurang itu ada 8 kecerdasan, minimal 8 kecerdasan. Nah, kecerdasan ini yaitu ada kecerdasan verbal, kecerdasan linguistik, kecerdasan logis matematika, kecerdasan visual, kecerdasan kinestik, kecerdasan spesial, kecerdasan musik, kecerdasan antar pribadi, kecerdasan interpribadi, dan kecerdasan naturalis.